إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عليه الصلاة والسلام من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa bersyukur. Jangan sampai kita tidak mau bersyukur. Jangan sampai kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang berlimpah. Jujur kepada Allah, tidak ada satupun di antara kita yang tidak mendapatkan nikmat. Semua kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang paling utama adalah jadilah kita abdan syakura, hamba Allah yang selalu bersyukur. Bila mana kita pandai bersyukur, maka yakin Allah akan menjaga kita, Allah akan memelihara kita, dan yang paling penting lagi adalah Allah pasti akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau teladan kita, contoh yang harus kita ikuti dalam semua sisi kehidupan. Bila mana kita tidak mampu menghadirkan semua 100% dari apa yang hadir atau apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, maka jangan pernah meninggalkan semua. Dalam kaidah disebutkan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Kalau kita tidak mampu menghadirkan semuanya, jangan tinggalkan semua. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kalau memang itu adalah bagian daripada sunnah Rasulullah SAW, pastikan kita ikuti, kita lakukan, maka dengan begitu kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bagi kita umat Islam, kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan begitu banyak pelajaran penting yang harus kita ambil dari peristiwa lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang ingin saya sampaikan melalui khutbah yang mulia ini adalah bagaimana membangun kepedulian. Bagaimana kita harus peduli, menjadi orang yang suka berbagi dan memberi, terutama sekali kepada mereka-mereka yang termasuk golongan anak yatim dan fakir miskin.
Kenapa ini saya angkat hati Allah? Ketahuilah hati Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan yatim. Ayahanda beliau meninggal dunia di saat beliau masih dalam perut ibunda tercinta. Dalam tradisi masyarakat Arab dulu, setiap anak kecil yang lahir, maka mereka akan seorang ibu yang menjadi ibu sambung atau ibu susuan yang akan memelihara anak kecil tadi. Termasuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dicarikan seorang ibu yang akan merawat beliau. Kenapa orang Arab punya tradisi seperti itu? Ternyata Allah dengan mencarikan orang lain yang memberikan pemeliharaan itu akan menjadikan seorang anak itu lebih mandiri, lebih tahan di dalam menjalani kehidupan. Apalagi yang dipilih itu bukan sembarang perempuan. Biasanya orang yang dipilih itu adalah perempuan cerdas, memiliki akhlak yang baik, bahasa yang baik. Sehingga disitulah bayi kecil ini bisa belajar banyak dari perilaku ibu sambung atau ibu yang memeliharanya. Subhanallah. Kebiasaan orang Arab selalu mencari ibu dan mengantarkan anak ini ke tempat penitipan. Ternyata setiap anak yang dibawa hampir tidak ada yang tidak diambil. Begitu ada anak yang dibawa oleh keluarganya diambil. Ternyata yang tersisa adalah hanya bayi, mohon maaf, Muhammad kecil. Itu yang tidak ada yang mengambilnya. Kenapa? Karena begitu ditanya oleh ibu-ibu sambung itu, ini siapa? Maka akan dijawab, ini Muhammad, ibunya sudah, bapaknya sudah meninggal dunia. Orang kalau disebut keluarganya sudah meninggal dunia, bapaknya sudah meninggal dunia, maka akan ditinggalkan. Kenapa? Karena bagi mereka siapa yang akan memberikan nafkah? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang memastikan kelanjutan hidup mereka? Karena mereka juga menjual jasa yang dari situlah mereka bisa makan. Ternyata hati Allah, orang kalau sudah tidak punya apa-apa, tidak punya keluarga, apalagi orang tua, ditinggalkan. Ternyata tradisi itu juga hampir hadir juga dalam masyarakat kita, hati Allah, di mana dalam kebiasaan kita di zaman modern ini, orang akan senang membangun pertemanan, persahabatan, kalau orang itu masih memiliki kekayaan. Orang kalau masih punya jabatan, pasti banyak yang mengaku sebagai teman dan sahabat. Tetapi bila mana jabatan itu sudah berhenti, kekayaan Anda itu sudah habis, maka satu persatu dari permukaan ini seolah-olah tidak ada yang kenal kita lagi. Saya pikir bapak-bapak yang sudah pensiun dan pernah menjadi pejabat itu pernah merasakan. Ternyata dulu Masya Allah hampir setiap hari orang datang, setiap saat orang hal hormat. Tetapi saat ini satu pun orang tidak datang lagi kepada kita. Inilah cara pandang yang salah hati Allah di dalam membangun persahabatan pertemanan. Selalu orientasinya adalah yang bersifat materi dan kebendaan. Hati-hati. Ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Beliau justru memberikan satu penegasan. Cara kita membangun persahabatan atau pertemanan, motivasi utamanya adalah karena Allah, karena kesalehan, karena ketaatan, karena kemuliaan akhlaknya. Bila mana itu yang menjadi tujuan utama kita membangun persahabatan, maka yakin apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah dari kiamat kelak, salah satu di antara mereka adalah mereka yang membangun persahabatan pertemanannya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dia karena Allah, berpisah pun dia karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hati Allah, mari kita luruskan cara pandang kita membangun pertemanan persahabatan. Bertemanlah benar-benar karena Allah, bersahabatlah benar-benar karena Allah, bukan karena harta, bukan karena jabatan dan lain sebagainya. Karena itu sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan hidup bagaimana beliau memuliakan anak yatim. Kenapa beliau memuliakan anak yatim? Karena beliau tahu bagaimana cara pandang orang terhadap anak yatim. Itu satu. Yang kedua, beliau mengalami bagaimana rasanya jadi anak yatim. Ternyata anak yatim itu tidak enak hati Allah. Karena itu membangun kepedulian, membangun perhatian, perlindungan kepada anak yatim, itu adalah menjadi keharusan yang harus kita hadirkan dalam hidup kita.
Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua di dalam Al-Qur'an. Al-Ma'un mengatakan apa? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ketahuilah, tahukah kalian, kata Allah, orang yang mendustakan agama. Apa makna mendustakan agama? Benar dia mengaku diri Islam, benar dia mungkin salat, tetapi dia itu berbohong. Dia itu belum sempurna imannya, bahkan dia berdusta dalam agama ini. Siapa mereka? Kata Allah, fadzadzikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang masih suka menghardik anak yatim dan juga tidak memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Di momen Maulid ini, kata Allah, saya ingin mengajak kita semua untuk menggugah hati kita, perasaan kita, sikap kita. Maulid bukan hanya sekedar seremonial. Maulid bukan hanya kumpul-kumpul saja. Maulid bukan hanya sekedar makan-makan, tetapi bagaimana kepedulian itu harus kita tunjukkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Kalau kita ingin bersama Rasul dalam surga, maka sayangi anak yatim, peduli kepada anak yatim, santuni anak yatim, maka kita akan mendapatkan kebersamaan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah keyakinan kita dan pemantapan hati kita untuk bisa berbagi dan memberi dan melindungi kawan-kawan kita atau anak kita yang disebut dengan anak yatim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. What about the Yaman has the only the Harvard what although now that is the division why I can't know I should have left only then about on that or why I'm mad what I don't that Lord diet. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.